Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami bertiga akan mempraktekkan demonstrasi konstekstual modul 2.3, yaitu tentang coaching. Saya sendiri, Sasa Sujani, sebagai coach, dan Saya Gina Jarabali sebagai coach, dan saya Ning Maria Ulasita sebagai pengamat. ya. Assalamualaikum. salam, Bu Neng. Selamat pagi Bapak. Pagi, sehat? Sehat, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, di mana kita akan mengcoaching, tapi pertamanya kita melakukan prasupervisi dulu. Saya akan bertanya jawab sama Bapak. Oke, silakan. Iya Bapak, selamat siang. Di sini kita akan melakukan prasupervisi. Saya akan menjelaskan rubrik penilaian percakapan coaching, di mana proses nanti ini adalah coaching yang Bapak lakukan apakah sesuai dengan alur Tirta, di mana di alur Tirta itu harus ada pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan bagaimana nanti respon dari coaching pada pertanyaan yang pagi nanti pertanyakan. Lalu dalam proses coaching ini juga ada proses coaching di mana nanti akan menjadi penilaian saya, yaitu 1 kemitraan, 2 proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum proses coaching ini terjadi, saya akan mengajukan pertanyaan dulu kepada Bapak. Kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Jadi yang akan saya kembangkan nanti ada 3. Yang pertama, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan juga kehadiran secara penuh. Baik Bapak, selanjutnya bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Secara spesifik saya akan melakukan observasi pertanyaan berbobot. Baiklah, pertanyaan yang terakhir pada prasupervisi ini, saya akan menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan. Indikator ketercapaian dalam coaching ini, saya akan berusaha agar coaching berjalan lancar sehingga coaching dapat menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih Bapak, mari kita lanjut ke supervisi. Sama-sama Ibu, mari. Assalamualaikum, apa kabar Pak Sasa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat pagi. Alhamdulillah nih. Fit badan. Fit, semangat ya. Ya, semangat Bapak. Semangat. Pak Sasa, kira-kira apa yang diharapkan dari diskusi kita kali ini? Ya, yang saya harapkan dari diskusi yang kita laksanakan pagi ini, ya karena memang ada beberapa permasalahan. Mudah-mudahan gitu, harapan saya dengan adanya diskusi atau coaching ini dapat membantu permasalahan yang sedang saya hadapi, dan memang mudah-mudahan juga ketemu nanti solusinya seperti apa gitu Pak. Gitu. Terima kasih. Kira-kira masalahnya apa sih Pak Sasa? Untuk permasalahan yang memang saya hadapi, baik saya pribadi maupun di sekolah serta peserta didik itu, untuk saat ini yaitu terhadap literasi Pak. Karena memang kemarin di sekolah saya khususnya, yaitu pada kegiatan AMDK, itu nilai literasi itu sangat rendah Pak, artinya di bawah KKM. Maka saya selalu berpikir bagaimana sebenarnya cara meningkatkan itu literasi, karena memang sementara ini ya itu permasalahan literasi, karena untuk kedepannya itu literasi itu memang segala sesuatu. Kalau literasinya rendah, mungkin pembelajaran juga akan rendah, terus hasil belajar peserta didik juga tidak kemungkinan rendah gitu. Jadi itu pemahaman di literasi Pak. Literasi rendah ya Pak Sasa yang ingin kita selesaikan hari ini. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan literasi di kelas Pak Sasa itu rendah? Yang pertama, memang yang menyebabkan literasi di kelas rendah itu Pak, ada beberapa faktor. Salah satunya memang kurang kerjasamanya dari pihak orang tua, itu yang pertama. Yang kedua,
bahan baca juga untuk peserta didik kurang. Selain itu juga memang pada kegiatan ANBK karena memang di kita sinyal kurang begitu bagus, maka itu mungkin bisa mempengaruhi kepada hasil ANBK tadi, sehingga hasil ANBK terhadap literasi itu di bawah KKM rendah gitu Pak. Nah itu yang terjadi atau penyebab kenapa literasi di kelas saya itu kelas 5 bisa rendah pada kegiatan ANBK gitu Pak. Itu. Soal literasi sebenarnya bukan permasalahan kelas 5 saja ya Pak ya. Iya. Tapi ini persoalan sekolah kita. Tapi dalam diskusi kita kali ini, bagaimana upaya yang bisa terutama Pak Sasa lakukan untuk meningkatkan literasi di kelas 5. Biar nanti itu akan menjadi contoh kelas-kelas yang lain. Ya, terima kasih Bapak. Ada beberapa hal atau upaya-upaya yang memang saya akan lakukan untuk peningkatan literasi khususnya dalam kegiatan ANBK itu Pak. Yang pertama, saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, yaitu pada guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Karena penilaian ANBK di awal itu yang paling berperan penting selain guru kelas 5 adalah guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Itu yang benar-benar harus berperan aktif. Selain saya pribadi sebagai guru kelas 5, itu yang kelas 1 sampai dengan 4 tadi harus berperan aktif juga agar nanti kegiatan ANBK mereka sudah siap. Itu yang pertama. Yang kedua, selain berkomunikasi dengan teman sejawat, tentunya saya juga akan berkolaborasi dalam hal pembiasaan yang akan dilakukan di sekolah Pak. Seperti pembiasaan membaca 15 menit sebelum proses pembelajaran, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga akan mengusulkan kepada teman-teman sejawat atau teman-teman di sekolah beserta ke Bapak juga sebagai penanggung jawab dan kepala sekolah agar di sekolah kita itu menyediakan sarana dan prasarana yang memang dapat merangsang literasi kepada peserta didik. Baik itu melalui buku atau memang di lingkungan sekolah itu kaya akan literasi gitu Pak, agar memang peserta didik itu bisa berpikir lebih kritis lagi gitu Pak. Oh ternyata karena memang untuk sekarang itu kan literasi itu tidak hanya teks atau berpaku pada teks bacaan saja, tetapi multimodal. Jadi bisa menggunakan gambar, video gitu kan, itu salah satunya Pak. Maka kenapa saya harus berkolaborasi dengan teman sejawat, minta pendapat kepada Bapak sebagai kepala sekolah, karena memang untuk menggunakan sarana dan prasarana tentunya tidak lepas dari anggaran sekolah gitu Pak. Makanya kenapa pas kita musyawarah kemarin saya dengan Bapak dan guru-guru yang lain mengusulkan agar sarana dan prasarana untuk pengadaan literasi itu dicantumkan ke dalam ARKAS gitu Pak. Karena memang itu tadi segala sesuatu mungkin selain pembiasaan yang dilakukan, materi juga dibutuhkan gitu. Makanya kemarin saya memohon kepada Bapak sebagai penanggung jawab kepala sekolah atau penanggung jawab sekolah agar menyediakan atau menyisihkan dalam ARKAS untuk kemajuan literasi gitu Pak. Itu buku dan tulisan-tulisan di sekolah. Mungkin itu Bapak. Bagus sekali Pak Sasa ya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Pak Sasa ini sangat bagus sekali. Dan ini untuk kemajuan sekolah kita. Kira-kira kendalanya apa Pak Sasa dalam mewujudkan rencana kita meningkatkan literasi peserta didik? Ya, dalam mewujudkan literasi atau sesuai dengan KKM yang diharapkan, yaitu KKM 70, agar tercapai memang tidak mudah Pak. Yang pertama memang kalau dilaksanakan oleh sendiri tanpa berkolaborasi dengan teman sejawat itu akan merasa kesulitan. Nah, akan tetapi saya merasa ada ganjalan atau permasalahan ketika saya mengusulkan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang kemarin dimusyawarahkan, itu ada beberapa tentangan Pak, atau tidak setuju dari teman sejawat, karena mereka berpikir untuk pengadaan literasi itu kalau bisa di-cancel dulu sih Pak Sasa, katanya gitu. Kalau bisa dari itu dulu sih, belanja modal yang lain, pengadaan laptop atau printer yang lain aja dulu. Sedangkan
Untuk pembelajaran modal memang laptop dan printer kita membutuhkan. Cuman di satu sisi kan karena kita peserta didik itu tanggung jawab kita gitu Pak, maka akhirnya saya juga memberikan pemahaman kepada teman sejawat atau teman-teman di sekolah, karena untuk peningkatan literasi itu sangat penting. Jadi mohon dimasukkan dalam arkas tersebut, sehingga alhamdulillah teman-teman di sekolah menjadi paham gitu, walaupun tadinya tidak memprioritaskan gitu. Soalnya saya berpikir dan memberikan pemahaman kepada teman saya juga bahwasanya kunci keberhasilan belajar peserta didik dan meningkatkan motivasi itu salah satunya memang literasi. Kalau mereka tidak bisa membaca atau tidak paham dengan bacaan, akan sulit gitu Pak untuk paham ke depannya. Jadi alhamdulillah Pak gitu, itu teratasi. Nah, kalau saya tadi dengarkan, simak apa yang dinyatakan oleh Pak Sasa itu ada beberapa poin penting, diantaranya kolaborasi dan pembiasaan. Terkait dengan kolaborasi, terutama pemahaman guru-guru kita, rekan sejawat kita, teman-teman kita di sekolah ini, akan pentingnya literasi. Nanti mungkin pihak sekolah akan mengundang guru-guru yang lain untuk bermusyawarah untuk memecahkan permasalahan kendala-kendala tadi, sehingga upaya dari Pak Sasa dalam rangka meningkatkan literasi peserta didik ini dapat dipahami oleh semua warga sekolah. Saya juga kita juga mungkin akan mengundang orang tua peserta didik untuk untuk melibatkan mereka dalam upaya meningkatkan literasi peserta didik kita. Mungkin orang tua bisa berperan untuk mengingatkan anak-anak mereka di rumah agar mereka mau membaca buku. Jadi Pak Sasa, rencananya sangat bagus sekali. Nanti kita tentu saja butuh mensosialisasikan ke teman-teman biar nanti juga warga sekolah mendukung penuh apa yang kita rencanakan, terutama apa yang Pak Sasa impikan. Nah, kira-kira waktunya untuk mengimplementasikan pemikiran gagasan Pak Sasa ini untuk meningkatkan literasi peserta didik ini kapan? Terima kasih Pak. Untuk waktu kapan akan dilaksanakan atau implementasinya akan dilaksanakan kapan? Tentunya untuk pembiasaan itu sudah dilakukan Pak. Pembiasaan sudah dilakukan sekitar 2 mingguan. Kenapa sudah dilaksanakan? Karena memang kejar target agar memang peserta didik itu tadi itu supaya literasi dan KKN-nya tercapai. Adapun nanti untuk kegiatan yang lainnya seperti pengadaan sarana dan prasarana baik pojok baca dan sudut baca itu nanti kan mungkin karena berbenturan dengan materi yang mungkin di awal Januari 2024 gitu Pak, karena tadi itu berbenturan dengan anggaran yang arkanya dicantumkan di tahun 2024 gitu Pak. Selain pembiasaan membaca 15 menit sebelum proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, ya, yang sudah dilaksanakan, tentunya memang saya juga membuat program untuk meningkatkan literasi tersebut, yaitu dengan cara ada lomba-lomba pidato gitu Pak. Nah, itu yang tambah. Ya, ada lomba pidato, ada lomba puisi gitu. Serta ada juga lomba mengarang gitu Pak. Jadi dengan adanya kegiatan perlombaan seperti itu, yang mudah-mudahan memang literasi terhadap peserta didik itu dapat meningkat gitu Pak. Itu salah satu. Nah, bagus sekali itu ya, kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, mungkin lombanya sudah ya, direncanakannya sudah. Bagus sekali ini Pak Sasa idenya, lomba-lomba itu. Nah, tinggal kita bagaimana menggerakkan guru-guru yang lain untuk terlibat, untuk berkolaborasi dan mensukseskan rencana kita meningkatkan literasi peserta didik. Nah, dari pembicaraan kita terkait bagaimana meningkatkan literasi peserta didik, kira-kira apa yang didapatkan oleh Pak Sasa? Dari pembicaraan yang kita bahas dari awal sampai dengan akhir, berikut tadi Bapak juga memberi masukan kepada saya mendapat kesimpulan bahwasanya untuk mencapai hasil tujuan yang maksimal atau baik khususnya dalam literasi itu perlu adanya kerjasama dengan teman sejawat atau berkolaborasi dengan teman sejawat. Selain itu juga
akan selalu berkonsul kepada kepala sekolah dan menerima masukan-masukan kepala sekolah bagaimana hal apa, upaya apa yang akan dilakukan. Itu nanti mungkin dari kepala sekolah juga ada. Ya, mudah-mudahan itu juga sangat membantu gitu Pak. Selain itu juga menjaga komunikasi dengan tiap wali kelas itu harus tetap dijaga gitu, agar memang kendala yang kita hadapi secara sharing atau apalah nanti mudah-mudahan gitu bisa teratasi. Terima kasih. Saya pribadi Pak sebagai wali kelas 5 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, karena memang setelah kita diskusi dari awal sampai dengan akhir, saya jadi ada pencerahan gitu Pak. Ada pencerahan baik saya pribadi dan mudah-mudahan bagi yang lainnya juga. Jadi untuk meningkatkan literasi itu sekarang ada titik terang gitu Pak. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya literasi di sekolah saya, di sekolah kita, di kelas saya, di kelas 5 khususnya, itu dapat semuanya target KKM tercapai. Mudah-mudahan Pak. Jadi saya juga banyak belajar dari Pak Sasa bagaimana cara meningkatkan literasi peserta didik, dan ini juga menjadi pelajaran berharga bagi sekolah. Ada banyak pelajaran berharga dari Pak Sasa. Nah, mungkin nanti sebagai kepala sekolah saya juga akan mensosialisasikan hasil obrolan kita kepada teman-teman. Terima kasih Pak Sasa, saya juga banyak belajar sehingga saya terbuka bagaimana cara menyelesaikan permasalahan meningkatkan literasi peserta didik. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bapak. Setelah saya melihat supervisi tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Alhamdulillah tadi coachingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Alhamdulillah sudah berjalan lancar tadi coachingnya sesuai dengan alur kita, tujuan, identifikasi, rencana, dan tanya jawab. Baiklah, alhamdulillah ya Pak, sudah berjalan dengan lancar, dan saya akan menyampaikan tadi catatan observasi yang saya lakukan, yaitu pagi alhamdulillah saat melakukan coaching tadi, coaching Bapak sesuai dengan alur Tirta, dan konsep coachingnya juga ada dalam proses coaching. Pagi juga menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya juga Pak Sasa merespon dengan baik. Baiklah, sekarang saya akan melakukan pertanyaan yang terakhir ya Bapak. Ya. Di pasca supervisi ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Apresiasi dari Ibu yang telah mengamati tadi coaching saya dengan Pak Sasa. Selanjutnya saya ingin lebih memahami lagi bagaimana mengcoaching, bagaimana meningkatkan kemampuan saya mengcoaching, sehingga ini akan dipraktekkan ke teman-teman yang lain. Baik Bapak, mudah-mudahan coaching-coaching Bapak selanjutnya akan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Sasa. Ya, selamat siang Pak Gin. Nah, dalam hal ini Pak Sasa dan Bu Neng akan melakukan coaching ya, di mana Pak Sasa menjadi coach dan Bu Neng menjadi coach. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengamati apakah nanti proses coaching yang Bapak lakukan itu sesuai dengan alur Tirta. Alur Tirta, di mana alur Tirta itu kita sudah pahami, sudah belajar di LMS bahwa alur Tirta itu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana, dan ada juga tanggung jawab. Nah, selain alur Tirta tadi juga saya akan mengamati bagaimana coach akan bertanya pada coaching, apakah nanti pertanyaannya itu pertanyaan berbobot, sudah berbobot, apakah coach juga memiliki perhatian yang penuh, dan juga apakah coach juga mendengarkan secara aktif. Nah, dalam proses coaching, di mana nanti akan menjadi penilaian saya yaitu kemitraan dan proses kreatif
dan memaksimalkan potensi proses coaching ini. Sehingga dari proses coaching ini nanti akan ada terjadi perubahan. Jadi permasalahan-permasalahan nantinya akan coba diatasi melalui coaching. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sebelum kita beranjak ke coaching. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh coach terhadap coaching. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bapak Iin. Ada beberapa hal atau kompetensi yang akan terapkan, yang saya akan terapkan kepada di coaching tersebut. Yang pertama memang tentunya saya akan mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif. Kenapa perlunya kompetensi mendengarkan secara aktif? Jadi kita nanti tahu gitu, tahu apa permasalahan atau unek-unek yang akan dikeluarkan oleh coach tersebut gitu Pak. Jadi mendengarkan aktif memang sangat penting gitu Pak. Selanjutnya yang kedua adalah kehadiran penuh. Dalam artian kehadiran penuh itu lebih memperhatikan gitu, lebih memperhatikan coach tersebut gitu. Mulai dari awal sampai dengan akhir pelaksanaan coaching tersebut gitu. Jadi saya akan tetap memantau dan mengikuti proses tersebut gitu Pak. Selanjutnya yang ketiga, ini hal yang penting juga, pertanyaan berbobot gitu Pak. Jadi ketika mengajukan pertanyaan kepada coach tersebut, ya tentunya bukan hanya sekedar pertanyaan gitu, tapi memang pertanyaan yang berbobot yang menggali terus agar ada penyelesaian masalah gitu Pak. Mungkin itu kompetensi yang akan saya lakukan di kegiatan coaching tersebut. Jadi sekali lagi 3, yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua adalah kehadiran penuh, yang ketiga adalah pertanyaan berbobot gitu Pak. Dari 3 kompetensi itu, secara spesifik apa yang diharapkan muncul dari coaching nanti? Yang diharapkan tentunya memang permasalahan dari coach tersebut gitu dapat terselesaikan. Jadi ada perubahan gitu Pak, ada perubahan dari hal yang misalkan tadinya kurang signifikan atau hasil yang baik dengan adanya coaching tersebut gitu. Dengan 3 kompetensi tadi mudah-mudahan memang hasilnya nanti sesuai dengan harapan gitu Pak, ada perubahan. Secara spesifik coaching apa yang akan ditonjolkan? Tentunya memang dengan cara pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Pertanyaan-pertanyaan berbobot terus akan saya timbulkan dalam coaching tersebut gitu, supaya memang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut itu keluar secara maksimal dan kita memberikan solusi juga secara signifikan gitu. Selain kompetensi, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari coaching itu apa? Ya tentunya memang yang saya harapkan, baik saya pribadi maupun nanti coach tersebut gitu. Jadi kami berharap memang konseling itu atau coaching itu memang berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mendapatkan penyelesaian masalah gitu Pak. Ya itu target dari pelaksanaan coaching itu gitu Pak. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Pak Sasa. Ya gimana kabarnya Bu Neng? Alhamdulillah baik. Pak Sasa sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Neng ya. Syukur ya kita bisa berbincang-bincang dalam keadaan sehat ya Bu Neng ya. Alhamdulillah Pak. Bu Neng, kan kita udah lama nih nggak ketemu nih, Iya. udah beberapa hari. Ada obrolan nggak atau unek-unek dari Bu Neng nggak nih, atau permasalahan gitu, kali aja bisa sharing gitu Iya. kita. Kan sesuai janji kita kemarin itu Pak ya, Iya. saya ingin mengobrol. Alhamdulillahnya siang ini kesampaian ya. Jadi saya ingin itu Pak, ada permasalahan di kelas 2. Jadi siswa saya minat bacanya kurang. Jadi saya ingin solusi gitu dari percakapan kita ini, mendapatkan solusi itu. Gitu. Minat baca di kelas Bu Neng kurang ya gitu ya. Iya, ada siswa yang untuk membaca itu lambat lah Pak gitu. Jadi saya ingin solusi itu. Iya. Bu Neng pernah ini nggak kan permasalahan dari Bu Neng tadi berbicara minat baca di kelas Bu Neng kelas 2 itu kurang ya. Ya ada beberapa. Ada beberapa iya. Nah Bu Neng pernah meneliti atau survei ke peserta didik tersebut gitu, kenapa sih mereka bisa minat bacanya bisa kurang gitu? Iya, mungkin ada beberapa faktor yang membuat mereka itu semangatnya kurang untuk membaca itu Pak ya. Gitu. Ada beberapa faktor. Nah, Iya. jadi Bu Neng bilang tadi ada beberapa faktor ya yang menyebabkan minat baca pada peserta didik itu kurang. Iya.
dari pribadi Bu Neng nih sebagai wali kelas 2 tadi ya, ada nggak upaya dari Bu Neng untuk meningkatkan minat baca pada peserta didik tadi? Ada Pak, upaya saya yaitu memberikan apresiasi mungkin kepada anak didik saya yang mau jadi yang mau belajar baca dulu gitulah gitu, agar mereka mempunyai rasa semangat gitu Pak untuk belajar membaca gitu. Memberikan apresiasi Iya. terus ya. Nah, dalam melakukan peningkatan minat baca pada peserta didik khususnya di kelas 2 ya, yaitu Bu Neng. Itu Bu Neng itu melakukan sendiri atau bagaimana Bu Neng? Yang pastinya saya melakukan itu dengan cara kolaborasi ya Pak. Kolaborasi ya. Iya, dengan rekan sejawat dan juga Bapak Kepala Sekolah. Sebetulnya sebelum saya juga rencananya itu Pak yang akan melakukan visit ke rumah itu ya. Visit ke rumah juga ya, iya. Ya, jadi setelah itu saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya. Yuk kita bareng-bareng gitu Pak, agar bisa meningkatkan semangat baca ke anak kita ini. Iya, itu udah bagus itu Bu Neng, itu udah maksimal, udah baik. Jadi Bu Neng itu untuk melakukan meningkatkan minat belajar pada peserta didik yang tadi Bu Neng bilang bahwa Bu Neng itu akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Iya. Akan selalu berkonsultasi dengan kepala sekolah, serta ada atau meminta kerjasama dengan orang tua ya, orang tua peserta didik untuk meningkatkan minat belajar. Itu udah sangat bagus Bu Neng. Iya Bapak. Nah, Bu Neng itu dalam melakukan tahapan yang tadi Bu Neng bilang, apa ada kesulitan atau enggak gitu Bu Neng? Apa memang sesuai dengan harapan? Banyak kendala yang saya temukan pada anak didik saya ini, kenapa sih semangatnya kurang? Ternyata pas saya visit ke rumah gitu Pak, jadi orang tuanya itu cuek lah kepada anak. Tapi insya Allah lah Pak ya, karena saya akan melakukan terus menerus gitu ya. Mudah-mudahan karena visi terus menerus ini orang tua akan ada perubahan untuk kita kerjasama gitu ya. Iya, bagus, sudah bagus. Nah, Bu Neng udah sangat bagus tadi ya. Terus Bu Neng nih, saya juga kan mau bertanya juga sama Bu Neng. Kira-kira memang Bu Neng itu sudah berapa lama dilaksanakan home visit itu? Apakah memang nanti akan berkelanjutan atau sudah berjalan dari sekian hari atau sekian minggu, atau memang baru akan dimulai Bu Neng? Sebenarnya saya juga pernah belakangan ini sudah melakukan home visit karena itu Pak kendalanya saya di sana karena orang tua anak didik saya ini sulit ditemui karena mereka satu karena kan ke sawah gitu ya Pak ya, kadang pulang sore terus ternyata pas sore mereka juga capek. Tapi setelah saya kemarin ketemu insya Allah katanya akan berkolaborasi dengan saya untuk meningkatkan agar anak ini semangat membaca, dan juga saya menitipkan ini Pak buku bacaan. Bagus sekali. Ya, agar di sekolah juga di sekolah juga sama kita dididik, di rumah juga kita dididik sama orang tuanya. Mantap. Jadi upaya benar udah maksimal itu. Memang proses atau langkah-langkah yang dilakukan Bu Neng cukup bagus ya, sampai istilahnya kunjungan, kolaborasi dengan teman sejawat yang Bu Neng bilang tadi, dan Bu Neng yang paling saya salut itu menitipkan buku ya tadi ya kepada orang tua peserta didik. Nah, Bu Neng, dari hasil upaya yang Bu Neng lakukan itu ada nggak sih target yang Bu Neng tuju gitu maksudnya, agar bagaimana gitu tuh? Ada Bapak, target saya itu dalam 1 bulan ke depan ini anak didik saya itu yang membacanya belum lancar, mudah-mudahan gitu targetnya tercapai, saya ingin bisa baca. Mantap. Nah, target sudah ada gitu ya Bu Neng ya. Baguslah dari awal sampai dengan percakapan kita, saya rasa memang sangat baik ya, sudah sangat bagus. Nah, dari Bu Neng sendiri nih, kita diskusi dari awal sampai dengan akhir. Kira-kira apa sih dari yang Bu Neng dapat simpulkan gitu, maksud dari percakapan kita itu? Jadi yang dapat saya simpulkan yaitu ternyata kurangnya minat baca pada peserta didik yang saya alami ini, ternyata kita harus berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga dengan orang tua, dan juga minta saran dari kepala sekolah agar melakukan pembiasaan itu Pak. Selamat Pak Sasa telah melakukan coaching dengan Bu Neng. Nah,
dari coaching tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Ya, alhamdulillah Pak, tadi kegiatan coaching itu memang berjalan dengan lancar. Selain itu juga memang sesuai dengan alur tirta gitu Pak. Jadi alhamdulillah permasalahan Bu Neng dapat terselesaikan, alur tirta juga tercapai sesuai dengan tahapannya gitu Pak. Jadi alhamdulillah gitu, sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya, saya juga tadi melihat, mengamati bahwa proses coaching antara Pak Sasa dengan Bu Neng sudah sesuai dengan alur tirta. Dan bagus Pak Sasa, saya juga melihat bahwa Pak Sasa sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga masalah-masalah itu tadi keluar, dan penyelesaian-penyelesaiannya juga dapat terlontar dengan baik. Sehingga saya berharap melalui coaching itu permasalahan apa yang dikemukakan oleh Bu Neng, bahwa ada salah satu siswanya yang kurang lancar membaca, permasalahan dari membaca itu bisa terselesaikan. Bu Neng juga tadi merespon dengan baik pertanyaan-pertanyaan dari Pak Sasa. Tentu saja dari hasil coaching tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Sasa, mungkin Pak Sasa juga ada merasa tidak puas, bukan hanya sekedar tidak puas, tapi juga Pak Sasa ingin mengembangkan lagi ya coaching-coaching pada tahap-tahap selanjutnya. Nah, kira-kira apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Sasa? Ya sebenarnya memang Pak, tadi yang Bapak bilang antara puas dan tidak puas ya. Memang kalau merasa puas memang belum Pak, karena memang setelah melakukan coaching tadi dengan Bu Neng, wah ternyata memang masalah itu dapat diselesaikan gitu Pak. Maka timbul dalam diri saya ingin mencoba terus memahami dan belajar tentang coaching itu Pak. Dan selain itu juga tentunya proses coaching ini gitu, saya akan terapkan di teman-teman sekolah juga Pak, teman-teman sejawat di sekolah, agar nantinya memang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh saya pribadi dan teman-teman di sekolah itu dengan melakukan proses coaching akan terselesaikan gitu Pak. Jadi manfaatnya ada gitu Pak. Maka dari itu saya akan terus berusaha memahami dan belajar tentang coaching ini Pak. Itu Pak, terima kasih. Sama-sama Pak Sasa, memang coaching ini manfaatnya besar sekali ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Semoga permasalahan Bu Neng tadi bisa terselesaikan dan nanti ini menjadi bekal bagi Pak Sasa juga untuk melakukan coaching dengan teman-teman yang lain, sehingga permasalahan-permasalahan pembelajaran, permasalahan-permasalahan pendidikan di sekolah Bapak bisa juga terselesaikan melalui coaching. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Pak Sasa. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Sasa sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Syukur aja ya Bu Neng kalau kita sehat semua ya. Amin. Mudah-mudahan dengan dialog seperti sekarang ini, karena kondisi kita fit, sehat ya, mudah-mudahan lancar ya Bu Neng ya. Amin, iya Bapak. Untuk hari ini Bu Neng akan melakukan coaching ya? Iya, bersama Pak Ginanjar. Oh, bersama Pak Ginanjar ya. Jadi akan melaksanakan coaching dengan Pak Ginanjar. Nah, cuman perlu diperhatikan oleh kita Bu Neng, atau khususnya Bu Neng ya. Iya. Karena memang di sini ada beberapa yang harus diperhatikan dalam melaksanakan coaching itu. Yang pertama, ketika kita melaksanakan coaching, tentunya itu tidak asal-asalan, tetapi memang mempunyai tahapan-tahapan atau alur-alur tertentu. Nah, dalam hal ini pelaksanaan coaching itu menggunakan alur tirta Bu Neng. Gitu. Nah, dalam pelaksanaan alur tirta ini ada nanti kriteria yang disebut dengan pertanyaan berbobot. Nah, dalam hal itu nanti ketika melaksanakan coaching, Bu Neng perlu melaksanakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan menggali permasalahan-permasalahan nanti yang akan dilaksanakan. Itu sangat penting Bu Neng ya. Baik Pak Sasa. Nah, dalam melaksanakan coaching nanti mungkin saya akan mengamati bagaimana Bu Neng dengan Pak Ginanjar itu, Bu Neng sebagai coaching dan Pak Ginanjar sebagai coaching nanti ya. Saya sebagai pengamat mungkin akan menilai gitu dan mengevaluasi bagaimana Bu Neng mengcoaching Pak Ginanjar nanti gitu. Baik Pak Sasa. Ya, nanti dalam proses coaching ada beberapa pertanyaan yang Bu Neng ajukan ke Pak Ginanjar, dan mungkin di sini juga saya akan
ada pertanyaan ke Bu Neng gitu sebelum persiapan nanti coaching nanti gitu. Ya, baik Pak Sasa. Nah, gitu ya. Yang pertama, Bu Neng, saya mau bertanya kepada Bu Neng terkait kompetensi coaching. Nah, dalam hal ini mungkin ada beberapa kompetensi yang perlu diperhatikan oleh Bu Neng, dan saya mau bertanya kepada Bu Neng, kira-kira kompetensi apa saja dalam coaching nanti yang akan Bu Neng persiapkan atau menjadikan poin-poin penting gitu dalam coaching itu. Yang pasti yang saya akan kembangkan itu yang pastinya adalah mendengarkan aktif, lalu kehadiran penuh, dan tentunya pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus Bu Neng. Memang itu salah satu termasuk tahapan cerita juga ya. Jadi Bu Neng ketika melaksanakan coaching nanti ya mendengarkan penuh, terus tadi yang dibilang Bu Neng menjadi aktif gitu ya. Itu memang salah satu masuk ke cerita juga gitu ya. Nah, selain itu Bu Neng, yang Bu Neng tadi kompetensi sebutkan tadi, bagian kompetensi mana yang kira-kira akan menjadi spesifik ya ingin diobservasi oleh Bu Neng? Tentunya yaitu pertanyaan yang berbobot Pak, di mana saya akan terus menggali agar yang saya coaching dapat menemukan permasalahannya. Oh iya, bagus sekali, bagus. Oh, berarti nanti Bu Neng itu akan lebih rincinya itu ke pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu, yang bertujuan untuk menggali informasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ya, bagus Bu Neng. Terima kasih. Nah, selain itu Bu Neng, yang perlu saya tanyakan juga kepada Bu Neng adalah bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Artinya indikatornya sama tujuannya yang ingin dicapai itu apa Bu Neng? Saya akan berusaha agar coaching berjalan lancar dan tentunya itu Pak, sehingga coaching bisa menyelesaikan permasalahannya itu. Oke, bagus. Jadi memang sudah tepat ya. Jadi Bu Neng itu melaksanakan coaching itu memang salah satu tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Iya Bapak. Iya. Bagus sih, sudah bagus Bu Neng ya. Terima kasih ya Bu Neng ya. Sama-sama Bapak. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Pak Gin. Waalaikumsalam. Baiklah, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan berbincang mengenai permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Baiklah, kalau boleh tahu apa ya Pak tentang permasalahan yang Bapak hadapi saat ini? Jadi terima kasih Bu Neng atas waktunya. Jadi permasalahan saya itu kan sekarang mau semester baru nih ya, setelah kita semester 1. Nah, saya ingin pembelajaran saya itu semakin meningkat kualitasnya. Saya merasa bahwa kualitas pembelajaran saya itu kok semakin menurun ya. Baik, itu ternyata permasalahan yang sedang Pak Gin hadapi. Kalau boleh tahu apa masalahnya Pak? Masalahnya saya melihat anak-anak kok banyak yang bosan ya dengan pembelajaran saya. Nah, saya ingin di semester baru nanti saya sudah bisa memanfaatkan teknologi pembelajaran. Saya ingin menghadirkan teknologi pembelajaran agar anak-anak semakin tertarik dengan pembelajaran yang saya bawakan. Kalau boleh tahu apa ya Pak Gin, apa penyebab Pak Gin itu kurang mahir dalam teknologi pembelajaran? Mungkin saya kurang adaptasi dengan perkembangan zaman dan saya juga kurang belajar bagaimana memanfaatkan teknologi pembelajaran. Oh baiklah, kira-kira menurut Bapak bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sekarang ini? Kalau saya kepikir ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Saya bisa ikut pelatihan-pelatihan ya Bu, saya kepikir itu, tapi dengan waktu yang sekarang mau menjelang libur dan juga kadang-kadang saya merasa kurang efektif kalau harus mengikuti pelatihan-pelatihan. Saya sih karena mungkin disesuaikan dengan umur juga Bu ya. Saya inginnya mungkin ada pendampingan khusus, kalau privat lah istilahnya ya, atau bimbingan khusus. Yang Bapak maksud bimbingan khusus itu yang seperti apa ya Pak? Bimbingan khusus itu mungkin saya bisa belajar ke rekan-rekan sejawat ya, yang saya lihat sudah mulai mahir dan mereka juga mempraktekkan beberapa pemanfaatan teknologi pembelajaran
dalam proses belajar mengajar mereka. Jadi Bapak akan berusaha bersama teman-teman gitu ya Pak ya? Ya, ya seperti gitu. itu. Jadi saya mungkin akan meminta bantuan teman. Saya lihat tuh seperti Pak Sasa, Pak Bendi sudah memanfaatkan teknologi pembelajaran. Mereka menggunakan video atau misalnya presentasi, atau mereka juga sering memanfaatkan tuh kayak beberapa aplikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mereka di kelas. Baik, kira-kira karena Bapak mau belajar dengan rekan sejawat Bapak yang ada di sekolah ini gitu ya, kendala apa yang Bapak temukan untuk belajar bersama rekan-rekan Bapak? Kendalanya saya agak ragu ya, karena mungkin mereka libur ya Bu ya. Iya. Kita sudah bagi rapot, libur. Setelah itu juga kendalanya saya rasa saya sungkan untuk meminta bantuan. Mungkin Ibu sebagai kepala sekolah ya bisa menghubungi mereka untuk membantu saya. Gitu, menurut Bapak kira-kira apa yang bisa saya bantu sebagai kepala sekolah untuk bisa membantu Bapak? Iya, selain tadi sudah saya katakan, Ibu mungkin bisa menghubungi Pak Sasa terutama ya, karena kalau Pak Bendi mungkin sibuk ya. Iya. Pak Bendi kebetulan juga lagi pendidikan calon guru penggerak. Kalau Pak Sasa kan sudah lulus kemarin guru penggeraknya. Mungkin ibu saya minta tolong ke Ibu untuk juga selain saya berbicara dengan Pak Sasa, Ibu juga bisa kontak Pak Sasa. Dan juga selain itu juga saya mohon bantuan ke sekolah fasilitas sarana prasarana. Kan walaupun sekolah kita libur, nanti mungkin saya akan datang ke sekolah untuk memanfaatkan beberapa fasilitas sekolah. Baik, akan saya sampaikan ya Pak. Selanjutnya apa rencana Bapak yang akan Bapak lakukan? Selanjutnya saya akan segera menghubungi Pak Sasa, tapi juga mungkin Ibu bisa membantu juga menghubungi Pak Sasa juga ya. Siap Bapak. Kemudian apa yang akan menjadi prioritas Pak Gin? Kalau saya sih mudah-mudahan dengan waktu yang pendek kali libur ini, saya pas masuk sekolah itu sudah bisa membuat video-video pembelajaran. Amin. Selanjutnya apa yang menjadi komitmen Pak Gin selanjutnya? Saya akan berusaha keras untuk menghadirkan pembelajaran yang menarik bagi anak-anak dan membantu anak-anak untuk lebih memahami pembelajaran dengan beberapa video pembelajaran. Baik, dalam melakukan hal tersebut, apakah Bapak melakukannya sendiri? Nah, kebetulan saya pikir ya Bu, kalau misalnya ada beberapa guru juga yang ikut terlibat, belajar bersama, saling belajar, mungkin itu lebih baik. Baiklah, setelah kita berbincang-bincang, apa yang bisa Bapak simpulkan setelah kita bertanya jawab tadi? Berkat bantuan Ibu, tadi penjelasan dari Ibu, juga dorongan dari Ibu, permasalahan saya sesungguhnya tidak sulit ya Bu ya, karena mungkin bisa minta bantuan ke teman-teman. Apalagi nanti Ibu bisa menghubungi Pak Sasa, sebenarnya permasalahan saya bisa terselesaikan. Amin. Baiklah, sekian perjumpaan kita kali ini. Semoga kita bisa berbincang-bincang kembali. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu Neng. Selamat siang kembali Pak Sasa. Gimana tadi udah melaksanakan coaching ya? Iya Bapak, alhamdulillah sudah dengan Pak Gin aja. Oh iya, mantap Ibu. Nah Ibu, setelah Ibu melaksanakan atau melakukan coaching tadi, saya mau bertanya lagi ke Ibu nih. Ada dua pertanyaan lah yang saya mau tanyakan ke Ibu. Nah yang pertama, apa saja sih sebenarnya yang sudah dilakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Neng itu? Alhamdulillah tadi berjalan lancar dan coaching yang dikembangkan itu sesuai dengan alur Tirta, di mana ada tujuannya, di mana ada identifikasi masalahnya, terus rencananya, dan juga tanggung jawab dari permasalahan itu. Iya. Ya, terima kasih Bu Neng. Memang saya juga tadi sebagai pengamat dan mengamati Bu Neng dan Pak Ginanjar itu, Bu Neng sebagai coach ya dalam coaching tadi itu memang sudah sesuai dengan alur kita. Yang mana dijelaskan tadi sama Bu Neng
mulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab tadi yang keempat poin tadi itu semuanya sudah ada gitu Bu Neng. Jadi memang sudah bagus gitu Bu Neng. Nah selanjutnya Bu Neng, yang saya mau tanyakan, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bu Neng dengan Pak Ginanjar lakukan? Tentunya saya ingin mengembangkan lagi setelah saya mengcoaching Pak Ginanjar itu ada timbul dari diri saya ingin mengcoach rekan sejawat agar melatih saya untuk lebih baik lagi ke depannya gitu Pak. Ya sudah bagus, berarti mau ada upaya lagi gitu ya. Iya Bapak. Nah tadi apakah Bu Neng ada keinginan untuk mengembangkan coaching ini dengan teman-teman sejawat yang lain gitu di sekolah? Pastinya saya ada, karena ada ketertarikan dari pertanyaan yang saya tanyakan kepada coaching. Di sana ada timbul dari diri saya, oh ternyata orang juga bisa menemukan permasalahan sendiri, yang penting kita bisa berbagi gitu ya. Gitu Pak. Iya bagus ya. Terima kasih ya Bu Neng ya. Sudah bisa melakukan coaching dengan baik dan memang sudah sesuai dengan alur cerita. Iya. Ya, terima kasih Bu Neng. Sama-sama Pak Kota. Terima kasih. Itulah praktek coaching dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.